Shalom adik-adik, apa kabar? Yesusku dahsyat, luar biasa, yes. Sekali lagi ya kak. Sama-sama ya. Iya. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita sama-sama ucapkan Yesusku dahsyat. 1, 2, 3, ya. Yesusku dahsyat, luar biasa, yes. Iya, sebelum mulai untuk ibadah kita bersatu di dalam doa dulu ya. Adik-adik di rumah juga lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Bapa yang memberkati kami di ibadah kami ini dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu bimbing kami, Tuhan Yesus yang selalu mengajari kami. Ini kami Tuhan, kami berdoa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sekarang kita mau mengangkat pujian kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Semua tepuk tangannya ya. Sama-sama kita bernyanyi. Dari matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan kita. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji namanya Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi sekali lagi lagu ini ya, sambil kita bernyanyi bertepuk tangan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Kita puji Tuhan sama-sama. Angkat tangannya. Puji Tuhan. Puji namanya Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Coba dulu salami teman-temannya yang ada di rumah. Kita bilang salaman. Selamat hari Minggu. Coba sekali lagi 1, 2, 3 ya. Selamat hari Minggu. Kita masih bernyanyi, kita masih memuji Tuhan dengan pujian kita. Kita bernyanyi gembira di hati. Kita sama-sama bantu tepuk tangan ya. Lemparkan senyumnya ke teman-temannya. Tunjukkan hatinya yang bergembira. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak mengerti maksud
Adik-adik tetap semangat. Semua kakak undang bangkit berdiri. Ayo, semangat. Kita bangkit berdiri, kita mau naikkan lagu pujian kita. Kita mau bernyanyi Big or small, short and tall. Yuk, ajak semua adiknya, kakaknya, abangnya, semua kita bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan. Ya, tepuk tangan semua di atas kepala sambil kita buat gerakannya big or small. Sama-sama kita bernyanyi big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, Berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi Sasa, kita gerakannya Sasa dengan semangat. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya turun. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, kami persilahkan untuk kembali duduk. Dan kita angkat lagi satu pujian kita. Kita mau bernyanyi, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus ku panggil, sama-sama kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sekali lagi kita panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Dan pada saat ini Bapa, kami anak KKR akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan Tuhan juga yang mengajari kami supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, melalui Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom anak KKR. Ya, bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Sukacita luar biasa ya. Tentunya kita memiliki sukacita karena sampai saat ini kita masih merasakan kasih Tuhan. Dan untuk kita semua anak KKR yang ada di rumah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dari Lukas 2 ayat 52. Kami ulangi sekali lagi. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Bagaimana adik-adik? Udah dapat? Oke ya. Kita akan membacanya secara bersama-sama karena hanya ada satu ayat. Mari kita membaca secara bersama-sama. Lukas 2 ayat 52, firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, yang menjadi tema kita hari ini adalah semakin berhikmat. Ya, tema kita adalah semakin berhikmat. Jadi, kata hikmat itu sendiri memiliki arti. Apa arti berhikmat? Adik-adik di rumah tahu? Ya, ada yang tahu, ada yang enggak ya? Berhikmat itu sama artinya dengan semakin bijaksana. Kita melakukan segala sesuatu itu dengan berpikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan. Bagus, jawaban yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus ketika dia masih anak-anak, tepatnya berumur 12 tahun, dia sering dibawa oleh orang tuanya. Siapa nama ayahnya? Oke, nama ayahnya adalah Yusuf. Nama ibunya siapa? Iya, betul ya, Maria. Ketika dia berumur 12 tahun, dia dibawa oleh orang tuanya untuk pergi ke Yerusalem untuk mengikuti Paskah. Setiap tahunnya dia selalu dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti Paskah ke Yerusalem. Jadi suatu ketika di dalam perjalanan pulang, karena begitu ramai sekali orang, Maria dan Yusuf berpikir bahwa Yesus sudah mengikuti mereka. Setelah dalam satu perjalanan, mereka baru sadar bahwa anak yang dia kasihi atau Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi, Yesus itu sendiri tidak ikut dengan orang tuanya. Bagaimana perasaan seorang ibu ketika anak yang dia kasihi tidak ikut atau hilang? Pasti dia sangat cemas, apalagi sedih. Lalu apa yang dia lakukan? Yusuf dan Maria, mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Sambil mencari, ada orang keramaian dia cari. Loh, ada anakku Yesus itu, ada anakku. Itulah cintanya orang tua kepada anaknya. Setelah 3 hari baru dia menemukan Yesus itu sendiri. Di mana dia ditemukan? Di bioskop? Bukan ya? Di kolam renang? Tidak. Tapi dia ditemukan di Bait Allah. Sedang ngapain kira-kira Yesus di situ? Dia sedang berbicara dengan ulama orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang yang sangat disiplin dalam pendidikan kitab para nabi dan tentang hukum Taurat. Artinya dia itu punya pengetahuan yang sangat dalam tentang agama. Tapi Yesus sendiri bisa menjawab apa yang mereka tanya. Yesus sendiri bahkan memberikan pertanyaan dan Yesus mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Sehingga ketika orang tua Yesus itu melihat anaknya berada di Bait Allah, dia sangat bahagia. Tapi
dia bertanya juga, kenapa Yesus meninggalkan dia atau tidak bersama-sama dengan mereka pulang. Tapi Yesus bilang bahwa memang Yesus itu akan selalu tinggal di rumah Allah ya. Oke, tema kita itu adalah semakin berhikmat. Semakin dewasa, umur kita semakin bertambah, atau setiap hari kita harus menjadi orang yang semakin berhikmat ya. Menjadi orang yang semakin bijaksana. Oke, abang akan menunjukkan sesuatu. Ketika kita melihat benda ini, nah, ini namanya mesin cuci. Oh, bukan ya. Ini namanya adalah kado. Kado itu berkaitan dengan apa? Ulang tahun. Adik-adik yang ada di rumah, abang mau tanya, siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Angkat tangannya. Iya, semua pernah merayakan ulang tahun. Dan kenapa abang memegang kado ini? Sebenarnya kita juga KKR di seluruh Indonesia merayakan ulang tahun juga. Ayo, adik-adik yang di rumah tahu nggak kita ulang tahun yang keberapa? 100 berapa? Ya betul ya, 130 tahun. Jadi tepatnya pada tanggal 18 April tahun 1890. Jadi abang mau cerita sebentar ya. Pada tahun 18 April tahun 1890 itu, disitulah datangnya berberita si meriah, katanya dalam bahasa Karo, atau penginjil datang ke wilayah Karo ya. Sebelumnya di tanah Karo itu juga pada zaman penjajahan, kita orang Karo juga dijajah sama Belanda. Tanah-tanah kita itu dikuasai oleh orang Belanda. Jadi mereka menanam tembakau dan masyarakat Karo disuruh bekerja paksa pada saat itu. Jadi orang Karo tidak terima akan perlakuan orang Belanda tersebut. Goka ia reh kuingan kami, buat tanah kami kan suruh-suruhna. Gitulah ucapannya ya kan. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat Karo pada saat itu? Malam-malam bersembunyi datang dia ke gudang-gudang tempat tembakau itu disimpan, mereka bakar. Dilempar apinya, akhirnya gudangnya terbakar. Tanaman-tanaman tembakau di malam hari juga dirusak. Lising ruasa, lisinak tekisa. Pokoknya semuanya dirusak. Sehingga Belanda merasa bahwa masyarakat Karo ini harus dijinakkan, harus dilembutkan hatinya. Caranya bagaimana? Dengan mengajari mereka tentang Injil atau firman Tuhan. Sehingga pada tanggal 18 April tahun 1890 didatangkanlah pendeta H.C. Kruit dan Nicholas Pontoh. Dia tiba di Belawan. Untuk apa tujuannya kira-kira? Supaya dia datang ke Bulu Hawar atau ke daerah Karo yang lain, supaya memberitakan firman Tuhan. Dari situlah awalnya masyarakat Karo itu mengenal firman Tuhan. Dalam bahasa Karonya menerima berita keselamatan. Jadi pendeta H.C. Kruit ini juga banyak sekali tantangannya. Dia datang ke kampung orang pada tanggal 1 Juli. Dia datang ke situ. Orang-orang Karo di situ awalnya banyak yang nggak suka. Terlebih karena orang Karo tidak suka dengan Belanda. Yang kedua, karena pendeta H.C. Kruit ini juga tidak mengerti bahasa Karo. Yang ketiga, karena alasan-alasan yang lain, banyaklah pokoknya. Jadi, apa yang dilakukan oleh pendeta H.C. Kruit ini? Dia pertama-tama itu mendekatkan diri. Dia belajar bahasa Karo, dia membantu orang-orang Karo di sana. Pada awalnya dia mendirikan sekolah
atau membuat pendidikan. Bisa jadi juga disitulah awalnya ada KKR itu juga, karena dia memberikan pendidikan dan hal-hal yang lain yang sifatnya membuat kehidupan menjadi lebih baik. Tapi orang Karo berpikir, jangan-jangan dia ini mau mempengaruhi kami ini. Lalu lama kelamaan pendeta Hasekrud ini dia mendekati kepala desa. Akhirnya dia buat sistem apa lagi? Dia buat sistem dalam bidang pelayanan kesehatan. Yang sakit diobatin. Dan banyak hal yang lainnya. Sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pelayanan pendeta Hasekrud ini dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu masih panjang sekali. Sampai pada saat ini kita sudah merayakan hari ulang tahun KKR yang ke 130 tahun. Oke, coba dulu kita salam atau kita bilang sama abang kakak kita yang ada di rumah, sama orang tua kita juga nggak apa-apa, bilang, "Mak, aku sudah berulang tahun yang ke 130. Ayo silahkan. Iya. Oke ya. Jadi tema kita tadi adalah semakin berhikmat. Jadi pernah ada seseorang bapak-bapak lah ya, seorang bapak, dia mempunyai ternak kelinci. Siapa yang kenal kelinci? Oke, tahu ya. Kelinci itu adalah hewan yang pakai kontak lens warna merah, ya kan? Kelinci ini setiap hari itu hidup dengan damai karena dikasih makan dengan bapak peternak ini. Lalu di sebelah rumahnya itu ada rumah kosong. Lalu beberapa bulan kemudian datanglah penghuni baru atau orang lain yang mengontrak rumah tersebut. Pekerjaannya sehari-hari itu, tahu nggak adik-adik ngapain? Jualan bakso? Bukan jualan bakso ya. Pekerjaannya sehari-hari itu adalah berburu. Berburu itu berarti dia punya senapan. Dia nanti pergi ke hutan, ada lewat rusa dia tembak, atau hewan-hewan yang lain. Itulah pekerjaan tetangga barunya ini. Pekerjaannya adalah berburu. Lalu tetangga yang baru ini dia mempunyai hewan peliharaan, dogi, atau seekor anjing yang sangat galak ya. Gitulah kira-kira. Mungkin lebih galak lagi. Jadi ketika pemburu ini pergi, terus tetangganya ini yang berternak kelinci juga pergi dari rumah, sering sekali anjing peliharaan pemburu ini masuk ke kandang kelinci. Kelinci itu ketakutan setiap anjing ini masuk. Ada yang digigit, ada yang dicakar, ada yang ditakut-takuti. Ya, jadi akhirnya apa? Tiap hari pasti ada kelinci yang terluka. Setiap minggunya ada yang mati. Kalau kalian yang menjadi keluarga peternak kelinci ini merasa senang atau marah? Ayo, senang atau marah? Iya, pasti marah. Karena apa? Kelinci kita ada yang mati, ada yang terluka. Lalu, apa yang dipikirkan oleh si pemilik kelinci? Ini harus kulaporkan ke polisi. Dia berpikir seperti itu. Dulu tidak ada yang namanya telepon seperti sekarang. Jadi dia harus naik angkot, godok, angkotnya nggak sebagus di angkot yang sekarang ya. Naik angkot dia, di dalam perjalanan dia melihat ada tulisan situ, orang bijak. Orang bijak, atau sama seperti tema kita ya, orang berhikmat. Loh, sebijak apa dia sehingga disebut orang bijak? Sebelum nyampe di kantor polisi, dia turun dari angkot, dia tekan tombolnya ya, ada tet. Lalu mobilnya berhenti, dia keluar bayar ongkos. Lalu dia masuk ke rumah orang bijak itu. Dia cerita masalahnya, panjang lebar kali tinggi bagi 2. Nah itu ya, dia cerita masalahnya seperti ini. Lalu apa kata orang bijak? Dia angguk kepala, ya.
dia angguk kepala antara dua. Dia ngantuk atau memang mengerti. Dia angguk, ya, ya. Lalu apa katanya? Solusinya cuma satu. Bagaimana itu Pak? Bapak orang bijak. Apa katanya? Nanti pulang dari sini, jangan kemana-mana lagi, langsung pulang ke rumah. Itu pemburu punya anak nggak? Ada 2 anaknya. Oh, makin bagus itu. Loh, bagusnya kenapa? Nanti cari kelinci yang paling bagus, yang paling imut, paling lucu. Kasih 1 anaknya dapat 1 kelinci. Berarti dikasih berapa? 2. Betul sekali. Jadi dikasih 2. Lalu apa yang dilakukan oleh peternak ini? Dia nggak banyak cerita, tapi dia lakukan aja. Tapi dalam perjalanan pulang, dia berpikir, aku sudah rugi kok dikasih lagi aku kelinci nanti sama anaknya. Tapi dia lakukan. Dia mau tahu apa hasil yang akan dia terima. Lalu dia pulang. Dia lihat anak-anak tetangganya yang pemburu lagi main-main. Dia panggil, Utet, apa Om? Sini dulu. Oh, datang dia ya kan. Lalu dikasih 1 kelincinya. Ini ya, untukmu, jaga baik-baik ya. Makasih Om. Datang lagi anaknya 1 lagi. Ucok, sini. Oh, apa Om? Ini sini dulu. Datang dia semangat dia kan, karena dia melihat kakaknya sudah dikasih harimau. Oh, bukan harimau ya, kelinci. Dia kasih lagi kelincinya. Ini tolong terima. Rupanya anak dari pemburu ini sangat senang ketika dapat hadiah kelinci itu tadi. Lalu ketika ayahnya pulang berburu, dia melihat, loh, anakku kok senang sekali hari ini. Tidak pernah dia sebahagia ini. Dia lihat mereka sedang bermain dengan kelinci. Dia tahu kelinci itu pasti diberi oleh tetangganya. Karena tetangganya sebelah bukan beternak kelinci, tapi jualan mie ayam ya. Lalu ketika dia tahu anaknya itu sangat senang, dan dia juga tahu bahwa hewan peliharaannya, anjingnya itu suka menggigit kelinci, apa yang dia lakukan? Hari itu juga dia langsung pergi ke pasar Kutiga, katanya orang Karo. Langsung dia membelikan kandang. Dibelikan kandang, akhirnya apa? Anjingnya itu tadi dikandangkan supaya tidak menggigit kelinci anaknya tadi. Karena dia seorang ayah tidak ingin melihat anaknya bersedih. Dan dia juga tahu bahwa tetangganya itu sangat baik. Jadi besoknya ketika dia dapat hasil buruan, dia mau berbagi dengan tetangganya. Akhirnya mereka dulu yang awalnya itu ada timbul rasa dendam, akhirnya menjadi bersaudara, hidup di dalam kasih, saling berpelukan. Seperti tema kita harus semakin berhikmat. Jadi apa ciri-ciri anak KKR yang berhikmat? 1. Anak KKR yang berhikmat akan melakukan suatu pekerjaan tanpa harus disuruh. Oh nakku, cuci lebih piringnya. Nggak gitu lagi. Anak KKR kalau tahu dia rumahnya jorok, dia langsung bersihkan. Yang kedua, anak KKR yang semakin berhikmat itu akan membantu tanpa disuruh. Ibu kita lagi nyuci piring, mungkin kita bantu menyimpan ke rak piring. Dan banyak ciri-ciri yang berhikmat yang lain. Dan ketika kita punya adik, orang atau anak KKR yang berhikmat akan menyayangi atau mengajari adiknya ketika belajar ya. Oke, jadi hari ini kita merayakan hari ulang tahun KKR yang ke-130. Jadi secara garis besar KKR dibagi menjadi 4 ya. Ada dia anak balita. Yang kedua ada anak kecil. Yang ketiga anak tanggung. Dan yang keempat anak yang paling besar, anak remaja. Yang kelima permata nggak masuk KKR lagi ya. Dia sudah beda dengan
KKR. Jadi marilah anak KKR, kalau kita sudah bertambah umur, kita juga harus bertambah bijaksana, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berguna. Siapa di sini yang masih sering malas-malas di rumah, angkat tangannya? Iya, nggak ada lagi ya. Siapa di sini yang masih suka melawan orang tuanya? Ada? Iya, nggak ada ya. Siapa di sini yang masih suka bermain handphone tapi nggak mau belajar? Iya. Jadi nggak ada lagi. Harapan kita semua supaya anak KKR semakin berhikmat sama seperti Yesus. Dari tahun ke tahun dia semakin berhikmat, dia semakin bijaksana, dan Yesus sendiri juga semakin disayangi orang-orang di sekitarnya. Kalau kita menjadi anak yang baik, kita pasti disayang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga anak KKR, semoga kita semuanya semakin berhikmat, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk KKR yang ke-130. Kiranya organisasi kita semakin maju, semakin baik, dan kita juga semakin bersukacita di dalam Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami anak KKR supaya semakin berhikmat di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semakin berguna. Apapun yang kami kerjakan dapat menyenangkan bagi orang lain. Mampukan kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Inilah doa kami Bapa, melalui Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dari abang kita. Apa tadi temanya Kak Citra? Iya, katanya sih semakin berhikmat. Nah, Iya. jadi adik-adik di rumah, walaupun kita nggak boleh keluar, di rumah aja, tetap cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap Berhikmat. Berhikmat berarti tidak boleh malas-malas di rumah. Walaupun di rumah tetap bekerja seperti biasanya. Kita mau mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Yuk adik-adik kita sama-sama bernyanyi, Isikin Indah Oh Bapa. Kita kumpulkan persembahan kita ya. Isikin kami indah oh Bapa. Isikin kami indah oh Bapa, maka kami masuk berebadu. Laboban gegek kami oh Bapa, lago bereman badu. Hai besil ditibas kami oh Bapa, eka bekas pemerintah kami. Endah sadar lagi Bapa, ingin persembahkan kami. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kembali kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita, dan tutup mata kita. Kita naikkan lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan.
Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik kami, anak KKR yang ada di rumah. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberkati dia, yang menyertai adik-adik KKR kami beserta keluarga yang ada di rumah. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dan menjauhkan kami dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dan hal-hal yang tidak berkenan atau tidak kami inginkan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak KKR yang ada di rumah. Biarlah di rumah juga adik-adik kami dapat meringankan beban orang tua, dapat memberikan sukacita bagi orang tua yang ada di rumah. Dan kami juga berdoa supaya adik-adik kami yang ada di rumah juga mau terus belajar ketika pun mereka tidak ke sekolah, tapi mereka terus menuntut ilmu supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran karena kondisi yang kami hadapi seperti pada saat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh anak KKR yang ada di Indonesia ini. Tuhan yang memberkati mereka semuanya Bapa, memberikan sukacita supaya senantiasa tetap tenang, senantiasa berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan yang memulihkan dari virus corona yang sedang melanda di negara kami, bahkan di dunia saat ini. Dan kami itu tahu Tuhan, banyak sekali korban dari virus ini. Dan kami berdoa untuk keluarga yang sudah Engkau panggil keluarganya, supaya Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya juga Tuhan yang memulihkan dia supaya dia segera sembuh. Inilah doa kami Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan punya kehendak dan punya rencana atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, melalui Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak terima kasih Pak. Tunggu ya. Kering kali. Oh, belum ya? Hah? Atau diulang aja lah nggak? Apanya nggak ada? Pertutuan Tuhannya pun belum. Pertutuan Tuhan. Hah? Diulang lagi nggak apa-apa? Oh ya. Coba ya nanti diapakan ya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
memberkati kita semuanya. Iya adik-adik, ibadah minggu kita sudah selesai. Sama-sama kita ucapkan selamat hari Minggu. Boleh diucapin ke kakak, abang, adik, mama Selamat dan hari bapaknya. Minggu. Selamat hari Minggu. Dan tetap jadi anak yang berhikmat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan kalau setelah dari luar rumah. Kemudian tetap juga olahraga ya. Jangan malas belajar walaupun belajarnya dari rumah. Dan jangan lupa Doa. Tetap menjadi anak yang berhikmat. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu minggu depan. Sekarang kita memasuki acara perayaan HUT KKR ke-130 tahun. Sekarang kita mau bernyanyi, semuanya adik-adik bangkit berdiri, ikut bersama-sama dengan kami bernyanyi selamat ulang tahun untuk kita semua. Sama-sama ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa, Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu KKR selamat ulang tahun. Kita bernyanyi panjang umurnya. Sambil mendekat ke kue, kita mau tiup lilin, adik-adik semua bangkit berdiri bersama kami. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Semakin mendekat ke kue, adik-adik juga bangkit berdiri, semakin mendekat. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Pasang apinya, Pasang apinya, pasang apinya, pasang apinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. sama-sama kita tiup lilinnya. Tiup lilinnya, Yuk mendekat adik-adik semuanya. tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung ya, sama-sama sampai 3. Sama-sama ya Kak Cid. Oke. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Kita memotong kue yang mewakili BPMR, Ketua KKR, mewakili Mambre dan Muria. Kami persilahkan. Oke, iya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Yuk, sama-sama ya potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang
Sekarang kita mau dengarkan dari pendeta kita ucapan selamat ulang tahun untuk adik-adik kita. Halo anak KKR, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini penuh dengan sukacita karena ada perayaan bagi KKR yang ke-130 tahun. Kita tepuk tangan semuanya. Kami BPMR dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk KKR. Semoga pertambahan usianya semakin lebih banyak lagi dan semakin lebih banyak lagi yang dilakukan oleh KKR bagi gereja. Dan semakin lebih banyak lagi KKR bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Semangat KKR! Semangat! Menjadi sejarah yang ke-130 tahun KKR merayakannya tidak di gereja, tapi dengan streaming karena COVID-19. Tapi jangan takut dengan COVID-19 karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan, yeay! Ya, nanti setelah masuk sekolah minggu ada kejutan dari kakak-kakaknya ya kakak. Banyak sekali kejutan yang sudah kita harus tunggu-tunggu. Makanya itu kita harus berdoa ya. Kita berdoa supaya COVID-19 segera pulang ke kampungnya. Kita bisa ibadah lagi. Ibadah sama-sama lagi, kumpul Iya. sama-sama lagi, seru-seruan sama lagi ya kak. Amin. Kakak rindu enggak? Pasti kak rindu dengan keramaian adik-adik kita semua ya kak. Pendeta rindu enggak? Wah, semua rindu. Adik-adik di rumah rindu enggak? Iya, pasti rindu kan. Apalagi rindu sama Bang Theo, rindu sama Kak Lili, rindu sama guru-gurunya. Tetap semangat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa dan ingat jangan keluar rumah. Siap keluar rumah harus cuci tangan dan mandi yang bersih. Dadah! Kami anak KKR GBKP bernama Ria mengucapkan selamat ulang tahun KKR ke-130. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nama saya Resi Berut Tarigan. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat KKR yang ke-130. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Amin. Dadah. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy Tiga. Baik-baik ya. Yang sayang orang tua belajar. Selamat ulang tahun KKR GBKP yang ke-130. Maju-dua, woi! Hai kawan-kawan, Teman-teman, selamat ulang tahun KKR KKR yang yang ke-130. Sehat selalu. lalu. Dadah. Teman-teman dan guru KKR, saya Joel Singarimbun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun KKR yang ke-130. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom KKR. Saya dan adik saya mengucapkan selamat ulang tahun KKR ke-130. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai, saya Yasin mengucapkan selamat hari ulang tahun KKR GBKP yang ke-kelas 30. Semoga Tuhan memberkati KKR GBKP dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.
KKR Tuhan bisa berlalu Tuhan virus ini, biar berkembali Tuhan, biar berjumpa di gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Salam buat guru KKR dan buat temanku semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat KKR semua yang ke 130 dan semoga kita sehat semuanya dan virus ini cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul lagi. Ya, kami rindu kalian semuanya. Tuhan memberkati. Yuk lilinnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun KKR. Teman-teman dan kakak sekolah minggu, selamat ulang tahun KKR ke 130. Semangat minum vitamin dan sering cuci tangan. Terima kasih. Halo, nama saya Evan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat KKR yang 130 tahun. Dan jangan lupa kita berdoa agar virus ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul di gedung KKR. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo, nama saya Cicio. Mau mengucapkan selamat ulang tahun KKR GBKP yang ke 130 tahun. Tuhan Yesus yang memberkati. Bye. Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat KKR yang ke 130 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat ulang tahun KKR yang ke 130. Tuhan Yesus memberkati. Mau ucapkan selamat ulang tahun kepada KKR GBKP Benang Meriah yang ke 130. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah. Selamat ulang tahun KKR GBKP yang ke 130 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam teman-teman dan guru-guru KKR semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun KKR ke 130. Di rumah aja ya guys. God bless. Selamat ulang tahun KKR. Semoga kita sehat selalu dan berada di lindungan Tuhan. Amin.